Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya, Bapak dan Ibu semuanya, yang insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan puasa kita dari pagi tadi hingga jelang kita sama-sama menantikan dur azan maghrib. Mudah-mudahan semua ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal kita di kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hasra yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah jelas menerangkan kepada kita bahwa salah satu semangat mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya pada bulan Ramadan, walaupun ayat 183 ini bukan dalil kewajiban puasa pada bulan Ramadan, akan tetapi semangat kewajiban ibadah puasa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, la'allakum tattaqun ini berarti mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan sebuah sesuatu yang pasti ketika orang berpuasa kemudian semuanya semakin bertambah baik ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang wajib menuntut ilmu, orang tuanya berdoa, mudah-mudahan engkau menjadi anak yang cerdas, mudah-mudahan engkau mendapatkan nilai yang baik, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendidikan yang baik, nilai yang bagus, menjadi anak yang soleh dan solehah. Kata-kata mudah-mudahan ketika tidak kita tempuh sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Rasulullah SAW, tentu semangat la'allakum tattaqun ini tidak akan kita peroleh. Sehingga benar sinyalemen dari Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi mungkin kita di dalamnya yang termasuk dalam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tinggal kembali kepada semangat kita dalam menjalankan puasa pada tahun ini. Apakah hanya sebatas menahan lapar dan haus saja ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Abu Hamid Al-Ghazali yang tasawufnya jadi rujukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, dalam salah satu pendapat beliau, bahkan juga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ketika kita melalui proses puasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran agar semangat la'allakum tattaqun ini kita bisa peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tentu ada bertingkat-tingkat tahapan-tahapannya. Ketika kita hanya berpuasa sebatas menahan lapar dan haus saja, kita masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang berpuasa puasa orang-orang awam, yang bisa jadi mungkin puasa orang awam ini sungguh pun as-saumul li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis qudsinya. Akan tetapi ketika kita hanya sebatas menahan lapar dan haus ansih, menahan lapar dan haus saja, maka kita termasuk orang-orang yang masuk golongan puasa orang-orang awam.
yang hanya menahan lapar dan haus saja dalam kehidupan kita ketika kita beribadah puasa. Mata kita tidak kita puasakan, mulut kita tidak kita puasakan, tangan kita tidak kita puasakan, hati kita tidak kita puasakan, pikiran kita tidak kita puasakan. Hanya semata menahan lapar dan haus saja, maka ketika itu ada pada diri kita, kita masuk kelompok orang-orang yang puasanya puasa orang awam atau puasa umum. Yang kedua adalah orang yang menahan lapar dan haus, kemudian juga hatinya dia puasakan, matanya dia puasakan, lisannya dia puasakan, tangan dan kakinya dia puasakan. Semua anggota tubuh yang ada pada dirinya ketika dia berpuasa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya basah karena qiraatul Quran, karena sering membaca Al-Quran. Matanya berurai air mata karena sering melihat ayat-ayat Al-Quran. Kakinya terus melangkah dan mengajak dia untuk datang ke masjid dan datang ke musola. Semua anggota tubuh yang ada pada dirinya, selain dia menahan lapar dan haus, dia juga mempuasakan semua anggota-anggota tubuhnya. Ketika kita melakukan itu, semua anggota tubuh kita lakukan seperti itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang puasanya masuk dalam kelompok orang-orang yang khusus, orang yang memang tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Dan kelompok yang ketiga adalah bagaimana puasa para anbiya Allah, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah. Apakah kita termasuk orang yang puasa awam? Apakah kita termasuk orang yang puasanya khas atau khusus? Atau kita termasuk kelompok orang yang puasanya orang yang khusus dari yang khusus? Tinggal kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita bercermin diri, kita ngaca diri dari pagi ketika datang waktu sholat subuh, imsak 10 menit menjelang sholat subuh, kemudian kita berpuasa sampai datang azan maghrib. Apakah kita hanya sebatas menahan lapar dan haus saja ketika puasa kita? Ketika kita kumpul dengan sahabat-sahabat kita di sekolah, di kantor, di rumah, di mana saja, apakah ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemarin kita suka membicarakan saudara kita, membicarakan kakak kita, membicarakan adik kita, membicarakan tetangga kita, bahkan yang kita bicarakan adalah keburukan-keburukan mereka, apakah itu tetap kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Kalau itu tetap kita lakukan, artinya kita masuk dalam kelompok puasa orang-orang yang awam, yang rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kita tidak ingin ibadah puasa kita tahun ini, yang bisa jadi mungkin kita tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan akan bertemu dengan puasa-puasa di tahun-tahun yang akan datang. Semuanya akan jadi sia-sia ibadah kita puasa tahun ini. Kita berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan semua ibadah kita, terutama ibadah puasa kita tahun ini, semuanya mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun ganjaran dan pahala adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika proses perjalanan waktu, ketika kita berpuasa sesuai dengan semangat la'allakum tattaqun, insya Allah ada ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah lebih dari 1 minggu ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kembalikan kesehatannya. Kita mudah-mudahan Allah jadikan pribadi-pribadi yang senantiasa terus memiliki semangat juang yang tinggi untuk taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.